Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak ada ungkapan yang paling berhak untuk kita mulai kajian kita pada malam yang mulia ini melainkan ungkapan-ungkapan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hanya karena taufik serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya kita bisa melangkahkan kaki kita kembali ke masjid kita yang mulia ini. Setelah beberapa bulan kita istirahat dan apa yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dari kita semua dan memberikan kita pahala atas kesabaran yang selama ini kita usahakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun tidak ada yang paling berhak untuk kita syukuri pada malam yang mulia ini melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan semangat, kita masih diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang paling berhak untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara kita untuk mengistiqomahkan ini semua kecuali dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kenikmatan ini Allah tetapkan ada pada kita
dan bahkan Allah akan tambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tiang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dulu kita terhenti di bab adabil akli wasyurbi. Namun datang pelah lain, dulu kita hanya menyampaikan mukaddimah saja. Ya, mukaddimah saja tentang pentingnya kita mencari rezeki yang halal. Tentang pentingnya kita mengkonsumsi, menafkahkan kepada keluarga kita dan anak-anak kita rezeki-rezeki yang halal, dan kita menghindarkan diri kita dari rezeki-rezeki yang haram. Kenapa? Ya karena penting, ya sangat penting. Selain itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mengkonsumsi, mencari rezeki yang halal ini juga sangat menentukan ya diterima atau tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan atau tidaknya doa-doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga yang namanya mulut dan kemaluan ini yang merupakan dua perkara yang paling banyak menjadi sebab orang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lamun perhatiannya ditakutkan kita akan jatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, buktinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, maka Nabi kita menjawabnya dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafani, dua rongga, dua perkara, dua perkara niki al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Niki dua perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dilemparkan ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu perhatian. Ya, banyak sekali mudarat-mudarat, bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan lamun perhatian terhadap makan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, yang akan kita berikan istri-istri kita atau anak keturunan kita. Dalam hadis yang lain Nabi kita juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yahrum la yahrumur rizqu bidzambi alladhi yusibuhu. Seorang hamba itu akan diharamkan darinya rezeki dengan sebab dosa-dosa yang tidak ia perhatikan. Nah, kita tidak akan pernah mengetahui ini yang baik dan ini yang buruk. Ini cara-cara yang baik yang berkaitan dengan mencari rezeki. Ini adab-adab yang baik dan ini yang tidak baik. Berkaitan dengan makan atau mencari rezeki, kecuali belajar doang dulu. Kecuali setelah kita pelajari dia. Ini satu-satunya jalan agar kita bisa selamat dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar doang. Dan ini sesuai dengan sebuah kisah dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau mengkisahkan tentang bagaimana para sahabat kebanyakan mereka
datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Ini bahasan beliau. Akan tetapi aku sendiri bertanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan. Keburukan lembe selaku keburukan. Ya. Kenapa? Ketika beliau ditanya apa alasannya, apa sebabnya, beliau mengatakan makhafata an yudrikani. Karena aku takut lamun aku pelajaran terlebih dahulu, kalau aku tidak bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan tersebut, takut keburukan niki akan aku perbuat. Maka berbahagialah kita semua, kita masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar. Terlebih apa yang kita akan pelajari sekarang ini berkaitan dengan adab-adab akhlak-akhlak yang harus kita miliki dan yang harus kita amalkan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makan dan minum. Makan dan minum. Qala al-muallif, kita mulai. Qala al-muallif hafizahullah taala al-adab al-bab at-tasi'. Babu adabil akli wasyurbi. Bab yang ke-9, yaitu bab yang berbicara tentang adab-adab terkait makan dan minum. Akhlak-akhlak yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki dan kita amalkan ketika kita akan makan dan minum. Sebelum kita masuk ke adab yang pertama, di sini pengarang kitab ini menyertakan 2 ayat dan 1 hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain membuktikan kepada kita akan memang adanya adab-adab tersebut. Ayat yang pertama yang beliau sertakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim." Wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah kalian dari makanan yang baik. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal-amal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Inni bima ta'maluna alim, dan sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah kalian, atau makan dan minumlah kalian dari rizki yang Allah anugerahkan kepada kalian. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan jangan sekali-kali kalian mengadakan kerusakan di atas muka bumi ini. Dan jangan sekali-kali kalian mengadakan pengerusakan di atas muka bumi ini. Ini arah kaitannya. Ayat pertama di atas, makan wahai sekalian rasul, makanlah kalian dari rezeki yang halal. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memakan dan meminum dari makan minuman yang baik. Untuk apa? Wa'malu salihah. Ini akan mempermudah kita, di antara hikmahnya akan memberikan kita kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu kita makan yang halal niki
sangat berpotensi untuk menjadi penyemangat, untuk menjadi motivasi bagi kita agar kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu sebaliknya, ya, ayat yang kedua niki sebaliknya. Allah perintahkan kita ya untuk makan dan minum dari rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Tentunya rizki-rizki yang halal, bukan yang haram. Ya, kalau kita makan dan minum dari rizki Allah atau dengan cara yang haram, maka bisa jadi itu semua akan menjadikan kita orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Yang membangun semarak buruk, ya harus kita belajar doang. Karena kita akan mengetahui niki rizki yang baik, ini rizki yang tidak baik, ini yang halal, ini yang haram. Tidak akan pernah kita bisa mengetahuinya kecuali dengan jalan ilmu doang terlebih dahulu. Dan ini hikmah dari ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ibunda kita. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mengkisahkan tentang kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan pagi beliau bilang gelema. Ya, di setiap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai dengan salat subuhnya, setelah salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah luput dari beliau sebuah wirid, sebuah doa. Ya mungkin doa niki tidak asing lah itu. Apa doa niki? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, rizki yang baik, dan amal-amalan yang engkau terima, yang diterima. Dalam wirid si pontak niki, kenapa? Ya, setiap hari Nabi kita Muhammad SAW dak nawah merubah wirid niki. Bilang gelema. Dan dalam wirid niki Nabi kita Muhammad SAW mengawali permintaan beliau dengan apa? Dengan meminta terlebih dahulu ilmu yang bermanfaat. Baru setelah itu Nabi minta kepada Allah rizki yang halal. Baru setelah itu amal-amalan yang diterima. Kenapa Nabi kita mulai dengan ilmu yang bermanfaat? Arak kaitannya dengan ya permintaan kedua dan permintaan ketiga. Nah, niki bahasan para ulama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali permintaannya dalam wirid niki meminta ilmu yang bermanfaat, karena tentunya hanya dengan ilmu yang bermanfaat, hanya dengan sebab ilmu niki kita akan bisa mengetahui rezeki yang halal tentunya. Umbang pun temete ya, bagaimana cara kita mencarinya? Ya, mbe cara tesi bagus, mbe sintene bagus. Niki mbang pun tahu ya dengan jalan ilmu doang. Begitu juga ya permintaan yang ketiga, amalan mutaqabbala. Amalan mutaqabbal, amalan yang diterima. Dengan hadis niki ara rizki-rizki sindena halal dan ara enda amal-amalan sindena diterima si Allah Subhanahu wa taala. Ben pun tahu dengan jalan ilmu doang bejulu. Maka mustahil kita bisa mengetahui ini makanan yang halal dan ini yang tidak halal, ini amalan yang diterima, ini yang tidak diterima, lamun kita belajar. Tidak akan kita bisa mengetahuinya. Sulit. Apalagi itu kebanyakan entah milu-miluan dong. Ya, gitu ta dengan ya tetanggan dengan yang kun turut ta ya tamban tenau ya bagus itu ndek yang kun ya tetanggan ta atau yang orang-orang lain nih. Ilmu doang aja mati. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya kemudian hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab ini hafizahullahu taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sammillah, ya sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kul biyaminik,
dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Jadi hadis niki ketika Nabi kita Muhammad SAW makan ya bersama seorang anak kecil, anak dari Abu Salamah. Ketika makan, ya Nabi kita SAW hendak mengajarkan kepada anak kecil ini adab-adab dalam makan dan minum. Yang pertama beliau mengatakan, ya gulam sammillah. Kalau engkau ingin memulai makan, ya maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah engkau dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Dalam bentuk perhatian kan jelas, ya, tidaklah hadis niki disampaikan oleh pengarang kitab ini kecuali apa? Kecuali hadis yang mulia ini menunjukkan akan bahwasanya memang arak adab-adab niki. Memang arak petunjuk-petunjuk niki, ya, dalam hal makan dan minum. Dan ini Masya Allah menunjukkan kepada kita akan sempurnanya agama Islam niki. Akan sempurnanya agama Islam. Jangan perkara-perkara makan, ya, perkara-perkara termasuk aning WC doang ajar itu. Lantas bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar dengan perkara tersebut? Wah, sempurna jamaah tiang. Ya, ndak narak bungu rombok yampo. Dan tentunya tidak ada petunjuk untuk kita bisa ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ajaran, tidak ada petunjuk yang bisa mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Ya kecuali ya petunjuk ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya petunjuk yang paling afdal, baik ini paling afdal niki, ya, yang paling hak, yang paling bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat, itu adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia mudah gati jamaah, mudah gati, tidak ada yang sulit. Yang ada itu ite girang ya mempersulit diri kita sendiri. Mbengkune ite gawe perkara-perkara sinde wah te ajar si Nabi teh. Ini saran sulit. Tapi kalau kita betul-betul ingin ya kemudahan, di mana agama Islam ini agama yang paling mudah, lamun tembele mendapatkan kemudahan niki, ya jelas ngumbang konte harus mengikuti petunjuk lengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu sebaliknya, lamun demele berat, ya silahkan deh menjauh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bodoh perhatian. Ya, lamun termaksa barah ya ngutang, memperbanyak hutang, mempersulit diri, ya lelah mikir macam-macam. Kenapa? Karena kita yang menyimpang dengan jalan yang mudah yang Allah titipkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk endah dalam bab makan dan minum. Ini perlu perhatian adab-adab niki. Ya. Agar setiap kita masukkan makan dan minuman ke dalam perut kita, agar ketika kita masukkan makan atau minuman ke dalam ya perut istri dan anak keturunan kita, ini semua akan bisa menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditekankan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan semua makan makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut kita niki akan bercampur. Yukhalitul badan wa yumazijuhu. Akan bercampur dengan ya daging teh tubuh kita, bahkan dia nanti yang apa? Yang membentuk ya sel-sel siara niki.
membentuk daging, ya, membentuk sel atau yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, fa in kana khabithan sharal badanu khabithan. Lamun makan dan minuman yang masuk niki itu berasal dari jalan yang khabith, yang buruk, maka tubuh teniki akan menjadi tubuh yang buruk endah. Pergerakan tangan teh barah maksiat doang aning nih. Pergerakan matan teh barah penentang teh maksiat doang aning. Itu serius telingan teh masih akan kita gunakan untuk mendengar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Niki makan makanan yang masuk ke dalam perut kita niki. Maka di antara perkara yang perlu kita perhatikan, kalau kita masih melihat pergerakan tangan kita ini bergerak ke jalan yang haram, kita melihat gerakan telinga kita atau yang lainnya bergerak ke jalan yang haram, maka di antara perkara yang kita perhatikan, apa yang saya makan selama ini. Apalagi anak-anak teh. Ketika anak teh tidak dengar rongkat teh, tidak dengar nasihat teh, balak teh ngelawan tiba itu, maka ini yang ya di antara perkara yang kita perhatikan. Apa yang aku kasih kepada anak-anakku? Rizki yang halal atau enggak? Karena bisa jadi ketika mereka ngelawan, ya, ketika maksiat mudah kita lakukan, mudah mereka lakukan, bisa jadi sebabnya niki jamaah tiang. Sesuai dengan perkataan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lamun nganu keadaannya, beliau mengatakan fayastawjibun nar, maka badan-badan yang seperti itu ya berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal jannata tayyibatun la yadkhuluha illa tayyibun. Karena surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat yang baik, dan yang hanya masuk ke dalamnya adalah ya perkara-perkara yang baik saja. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yarbu lahmun nabata min suhtin fannar aula bih. Tidaklah berkembang daging-daging tubuh yang ada pada kita, yang ada pada manusia, kecuali dari jalan yang haram, dari rezeki yang haram, fannaru aula bih, maka neraka itu lebih baik baginya. Maka ketika kita memberikan, menyuapi diri kita rezeki-rezeki yang haram, ketika kita menyuapi istri kita dan anak keturunan kita rezeki-rezeki yang haram, maka seakan-akan kita menuangkan api neraka kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, anti selamat dengan ini jemaat yang terbelajar doang sekali. Ini pentingnya ilmu niki jemaat yang selalu tak ingatan pentingnya ilmu niki, pentingnya majlis ilmu niki. Tanda ya bermalas-malasan untuk datang di aning majlis ilmu seperti ini. Kita tidak berbicara tentang keutamaan yang lain. Niki masalah manfaat yang ada niki. Karena semua perkara kita ini perlu ilmu. Sangat butuh dengan ilmu. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ke adab yang pertama. Al-adabul awwalu an-nahyu anil akli wasyurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Adab yang pertama yang perlu kita perhatikan, an-nahyu anil akli wasyurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan dan minum menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak. Gelas teh misalkan, piring teh, ya, atau alat-alat makan silainan. Apapun itu, kan keluar macamnya, ya, apapun itu selama dia masuk ke dalam alat-alat makan dan minum, sendok masuk, ya, piring masuk, mangkok masuk, ya, atau alat-alat makan silainan.
Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya untuk menggunakannya makan atau minum. Mungkin setengahnya emas, setengahnya ngadu. Unsur-unsur yang biasa. Ini tidak boleh. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk menggunakannya makan atau minum. Apa itu? Fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Bejana-bejana, alat-alat makan dan minum yang terbuat dengan emas atau perak. Masa arak zaman seniki-niki? Ya. Ada bagi orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih. Orang-orang yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pada zaman ya kerajaan zaman dahulu. Istana-istana megah, ya kebanyakan bejana-bejana mereka terbuat dengan emas atau perak. Dan itu kita dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakannya makan atau minum. Kemudian qala al-muallif hafizahullahu taala untuk menjelaskan adab yang pertama ini, ja'atil ahaditsu bil wa'id syadid liman syariba fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Telah banyak datang hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bil wa'id, tentang ancaman yang keras, bil wa'id syadid, akan adanya ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Liman syariba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Bagi orang-orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak. Au akala fi sahafihima, atau mungkin makan yang menggunakan bejana-bejana tersebut. Fa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, di antara hadis yang banyak niki, hadis yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harirah, jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, walad dibaj, ya ini jenis baju, dibaj niki jenis baju yang terbuat dari sutra, ada unsur sutra nih. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, dan jangan kalian minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak. Wala ta'kulu fi sahafihima, dan jangan kalian makan dengan apa kita bilang lempengannya, lempengan keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, karena sesungguhnya untuk mereka, ya, untuk mereka itu di dunia Allah berikan mereka keluasan rizki untuk bisa menggunakannya makan, untuk bisa menggunakan bejana-bejana tersebut untuk makan dan minum. Walana fil akhirah, ataupun untuk kita nanti di akhirat kelak. Dalam artian kalau ada orang yang menggunakan ya bejana emas atau perak ini dalam makan dan minum, ya biarkan, kata Nabi SAW, itu untuk mereka. Siapa mereka ini? Ya orang-orang kafir, para raja zaman dahulu, di mana di istana-istana mereka, ya jelas bejana-bejana yang mereka gunakan makan atau minum rata-rata terbuat dari emas dan perak. Siapa ini? Para raja, orang-orang sombong, ya orang-orang angkuh. Dan ini yang Nabi kita maksud, biarkan untuk mereka di dunia ini. Walana fil akhirah, akan tapi kita nanti, ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berusaha untuk meninggalkannya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dengannya kelak di hari kiamat, di mana kita boleh menggunakannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua dari ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qala anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati
innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Niki hadis yang kedua yang juga menjelaskan akan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala dari lisan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau bersabda, alladzi yashrabu, adapun orang yang minum fi ina'il fiddah, adapun orang-orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, seakan-akan orang ini menuangkan ke dalam perutnya itu api neraka jahanam. Dengan si minum menggunakan bejana niki, emas atau perak niki, ketika dia minum air, seakan-akan dia menuangkan ke dalam perutnya itu api neraka jahanam. Ini jelas ancaman jemaat, ancaman yang keras. Apa artinya? Dengan ini pasti ya orang-orang tersebut berada di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ajma'al ulama'u ala annahu la yajuzu asyurbu biha. Dan tadi hadis sudah jelas hadisnya niki. Kemudian yang kedua, ini merupakan ijma' para ulama kita. Larangan niki ya bukan pendapat 1-2 ulama, tapi ijma', kesepakatan para ulama kita ala annahu la yajuzu syurbu biha, bahwasanya tidak boleh ya kita menggunakan bejana-bejana tersebut untuk alat minum kita. Walaysa thammata nassun fi illati hadzal hukm. Wal muslim idza ja'ahu ad-dalil min al-kitab aw min as-sunnah as-sahihah la yanbaghi lahu an yata'addahu qaidun mulatin. Kemudian beliau mengatakan atau dikatakan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, walaysa thammata nassun, bukan hanya 1-2 dalil jemaat yang menjelaskan akan keharaman, akan tidak bolehnya kita menggunakan bejana-bejana tersebut untuk makan dan minum. Bahkan ini banyak sekali hadis-hadis yang ada. Wal muslim, orang yang muslim, orang yang mengaku beragama Islam, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan muslim idza ja'ahu dalil, niki sikap yang paling baik, sikap yang paling baik bagi seorang muslim, lebih-lebih orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Idza ja'ahu dalil minal kitabi aw minas sunnah as-sahihah, lamun wah datang, lamun tuah dengerang ya larangan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lamun jelas niki larangan, nen ditekanggu, nen enggak boleh kita lakukan, maka enggak boleh kita berpikir yang lain nampu. Lamun jelas larangan dengan Allah dan Rasulnya, maka sikap yang terbaik adalah ya as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan mentaati apa yang ya Allah larang kita darinya. La yanbaghi lahu an yata'addahu qaidun mulatin. Lamun dengar hadis ayat yang menunjukkan akan larangan untuk melakukan sesuatu, ndak teh ya mikir macam-macam mampu. Ndak teh alas-alasan nampu. Kalau barah kekuatan ustadku barah sang lain pendapatnya barah kekuatan kainku ya sang lain pendapatnya, dia tekanggu wah jelas ayatnya. Lamun jelas ayatnya, jelas hadisnya, maka sikap yang terbaik adalah as-sam'u wa ta'ah, dengerang ayat berhadis niki dan taati, selesai. Apalagi tiba ketua nampu hikmah kan terlarang itu. Kumbe ini alasan Allah ngelarang itu untuk ya detekanggu ngedunu. Ini bukan urusan kita. Makanya ada kaidah mengatakan is'alu anid dalil, kata para ulama kita. Yang wajib kita bertanya itu apa dalilnya. Lamun jelas kita kerjakan. Ndak teh banyak mengatakan is'alu anit ta'lil, apa hikmah? Ya, kumbe ampun terlarang itu bejana emas barang perak. Apa alasannya? Ini dia terganggu. Kenapa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala ndak tebundayati jamaatnya. Ndak bisa kita raka.
Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu di luar kemampuan kita. Ya, di luar panca indera kita. Ia terbatas jamaatnya. Lalu kita berpikir kumbene tidak akan sampai kita. Tidak sampai. Ya, tidak pernah akan sampai ilmu kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah kita yakin apa saja yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan sesuatu, yakin wah lek perintah niki pasti arah maslahatnya, pasti arah kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Dan sebaliknya kita juga harus yakin ketika Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, Nabi kita larang kita untuk melakukan sesuatu, ne enggak boleh, ne kanggo, ne bid'ah, ne ya syirik. Apa yang paling bagus? Harus teryakin bahwasanya pasti dalam perkara itu arah mudarat itu. Ini sikap yang terbaik jamaah. Ndak teh ya banyak mengatakan apa alasannya atau hal yang lain. Namun jelas ayat barang dalilnya as-sam'u wa ta'ah. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatakallafu at-ta'wil liyastasigha al-fi'l. Apalagi marak buruk ya, berketuan apa alasan mentakwil dia. Oh, dia dengan makna lain maknanya. Ya, untuk semata-mata temete pembolehan tiba perbuatan tersebut. Padahal ayat barang hadisnya jelas. Jadi tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan waqad tatarraqa ba'du ahli ilmi li hikmati hadzal nahy. Nah, lihat ini bagusnya arah sebagian para ulama teh berusaha untuk mencari alasan illah ya kenapa ada larangan seperti ini. Maka mereka mengatakan, sebagian ulama kita mengatakan famin hadhil ilal, di antara alasan kenapa kita tidak diperbolehkan makan atau minum menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak, at-tashabbuh bil jababirah wa mulukil a'ajim. Salah satu alasannya adalah kalau kita makan atau minum menggunakan bejana seperti itu, kita menyerupai ya para raja-raja yang angkuh, yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditekanggo. Siaran sombong niki hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesombongan, keangkuhan niki hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ya Allah yang berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal 'azamata ridai wal kibriya'u izari. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya keagungan itu adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan itu adalah ya sarungku. Faman akhadha faman akhadhani wahidan minhuma adzabtuhu. Maka barang siapa yang berusaha mengambil salah satu darinya, barang siapa yang berusaha mengambil salah satu dari yang dua ini dariku, adzabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku pasti akan mengadab orang tersebut. Apa maksudnya? Kesombongan niki hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia enggak boleh sombong. Nah, niki dengan para raja yang ada. Dengan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, yang ingin menampakkan kekayaan mereka, mereka menggunakan ya bejana-bejana tersebut. Lamun tertiru, lamun perbuat ya secara tidak langsung kita bertasyabuh dengan mereka. Siapa mereka niki? Orang-orang yang akan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda sallallahu, "Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Lamun itu ngikutin dengan angkuh sombong, ditakutkan kita masuk ke dalam golongan tersebut, maka kita pun akan diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang lain, at-tashabbuh bil jababir wal mulukil a'ajim was saraf wal khuyala. Saraf wal khuyala di sini maksudnya ya tabdzir, mubadzir. Dan khuyala kesombongan, wa adas salihin wal fuqara,
dan kalau kita menggunakan bejana tersebut kita akan mengganggu dengan miskin. Tidak berdua. Ini tidak boleh memasukkan kesedihan kepada mereka. Ini yang tidak boleh. Kita sesama muslim ini harus apa? Harus memasukkan kebahagiaan ya kepada hati saudara kita kaum mukminin. Dan ini amalan yang afdal jamaah. Apa itu? Sedikit memasukkan kebahagiaan leatan semeton teh. Apapun bentuknya, walaupun dengan senyuman dong. Apalagi ada kata-kata penghibur. Dengan kita senyumi mereka, yang senyuman kita ini bisa membahagiakan hati mereka, ini cukup dikatakan amalan yang terafdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang amalan yang afdal, ayul a'mali afdal indallah? Amalan apa yang terafdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa bahasa Nabi kita SAW? Idkhalus surur ala qalbi akhikal muslim. Yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kalian sesama mukmin. Harus ngeduk kepeng, ndak jamaah. Harus terbeli yang hadiah, ndak jamaah. Banyak cara teh. Bahkan senyuman saja niki termasuk. Kita memasukkan kebahagiaan ya ke dalam hati saudara kita kaum muslimin. Dan dendek sebaliknya. Apa itu? Memasukkan kesedihan kepada mereka. Biasa contohnya niki ya berbangga-bangga ya pamer di hadapan mereka. Apalagi sampai ya mencela mereka. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, niki adab yang pertama. Ya tidak boleh kita ya untuk makan dan minum ya menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak, atau yang ada campuran emas dan peraknya. Kalau kita ingin sabar dunia ini kijamatnya. Kalau kita ingin menggunakannya, ngembes rasan nikmat ndek, berbeda ndek rasan ai ini kirim tengadu ya bejana emas atau perak. Bunda coba-coba niki larangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu melekati teh ngerasanya jemaah le surga jemaatnya. Ya. Kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ya, mar'a buru fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Biarkan untuk mereka di dunia ini. Ya mereka ingin berbangga, sombong silahkan di dunia ini. Ya wa lana fil akhirah. Lamun tersabar insyaallah taala kelak di hari akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala Allah akan muliakan kita dengan apa? Ya dengan bejana-bejana tersebut. Sekumpulan tajamatan. Ya. Itu sebagai apa? Ya sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Masuk aning bab kedua. Masih ada waktu? Masih? Masih atau azan? Azan. Ya semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya walaupun sedikit adab dong, tapi ini ya permulaan. Semoga pertemuan kita yang pertama ini menunjukkan pertemuan yang baik, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ya umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan semua aktivitas kita di atas muka bumi ini. Dan semoga kita juga selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu, untuk datang ke majelis ilmu jamaah. Karena ngumbe-ngumbe alasan teh agama teniki agama yang dibangun di atas ilmu. Agama yang dibangun di atas dalil. Sehingga lamun tawah aparane tebudua ilmu te pondasi yang ya diri kita dengan ilmu niki insyaallah taala kehidupan te lancar. Aktivitas apapun yang akan kita lakukan di atas muka bumi ini akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka pantaslah ia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah ia nanti akan menjadi semangat
akan menjadi kemudahan untuk kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang nanti di akhirat akan menjadi pemberat amal kita dan menuntun tangan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ndak tedemen jadi dengan bodoh jemaat ya. Ndak tedemen apalagi bangga ya jadi dengan jahil. Karena jahil niki adalah sumber malapetaka. Apapun keburukan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, niki sebabnya adalah kebodohan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, innal jahla ra'su kulli syarrin. Apa artinya? Sesungguhnya kebodohan ini adalah sumber otaknya malapetaka. Sumber dari segala kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya semoga dan kita nanti berpaling dari majlis ini semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.